والنخيل سنوان غير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في أكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. ya, Disirami dengan air yang sama, tetapi lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. ya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya. Makanya kamu yang berwajib sanipai dari ayat-ayat ini kamu semakin mau meneliti. Dengan hasil penelitian bisa ya di tanah yang sama ada jambu, ada durian, ada apa lagi? Ada mangga, apa lagi? Ada anggur, ada korma. Kok di tanah yang sama kok rasanya berbeda? Itulah bukti kuasanya Allah membuktikan Al-Quran itu wahyu. Allah yang berkehendak semuanya itu. Jadi dengan kamu di jurusan IPA ini banyak-banyaklah meneliti supaya kamu sampai S3. Amin. Sudah sampai S3 kamu buat buku. Sekarang mudah buat buku. Kita doakan Pak Latif Jamali jadi profesor. Karena 4 buku lagi yang mau dibuatnya. Sudah selesai 4 buku, kalau gelar profesor. Sekarang doktor Pak. Nih. Jadi di tanah yang sama ada tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda, tapi rasanya berbeda-beda. Itu buktinya wahyu. Nabi dia itu tidak tahu. Tapi dengan Al-Quran ini, oh ya Allah yang menciptakan semuanya. Termasuk ayam tadi sholat, ayam sholat nggak? Sholat juga kan? Seluruh yang hilang itu bumi sholat. Karena kamu lebih sempurna, makanya jangan sampai tidak sholat. Surat At-Tin itu silakan buka surat At-Tin ayat 4. Surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Coba wat-tini waz-zaitun. Ini penekanannya tentang kamu orang mulia. Silakan. Baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Artinya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kamu sebaik-baik bentuk, saking baiknya kamu iri iblis padamu. Kenapa? Karena kamu diberikan anugerah berbagai macam pengetahuan. Itulah Adam, betul? Makanya jangan jadi orang pemalas. Karena kamu jurusan IPA, sarankan besok gali Al-Quran ini dengan berbagai macam penelitian. Dari situlah kamu menemukan bagaimana hebatnya, luar biasanya Allah. Sekarang ilmu hewan, coba buka surat 16 ayat 66. Surat 16 ayat 66. Dah kamu, kamu lagi gantian. Nih, semangat bukan senang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrat nuskikum mimma fi butuni min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lis-sa'ilin. Artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Penasaran juga peneliti itu. Masa iya di dalam tubuh dari binatang-binatang itu termasuk onta, kambing, sapi itu di sela-selanya ada yang bau, yang busuk ya kan? Pahit, tapi keluar dari tubuhnya diproduksi oleh orang-orang yang meneliti, mahal harganya. Apa beli satu kotak susu 100 berapa? 160 ribu. Yang hebat itu sudah hebat. Itu berkat penelitian.
Itulah buktinya Al-Quran itu wahyu. Dari segi ilmu hewan diteliti, rupanya ada binatang yang binatang itu bisa membuahkan zat-zat yang berprotein dalam bentuk atau teliti juga besok. Oh iya, ya memang luar biasa Al-Quran. Makanya sampai hari ini orang membuka Al-Quran, kamu membuka Al-Quran, jangan asal sekedar membaca, ya kan? Pahami, dalami, apalagi kamu tahfiz juga. Nah, surat 16 tuh. Sekarang buka surat 24, surat 17 ayat 41. Surat 17 ayat 44 ya, 17 ayat 44. Aku ini mendesak pula. Nah, silakan. Bismillah. Tusabbihu lahu as-samawati tusabbihu wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun mereka bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Itu ayat tadi, bahwasanya semua yang di langit, yang di bumi bertasbih, termasuk berdoa. Yang berdoanya mana Pak ini? Surat An-Nur ayat 1. Kan udah pasti kan? Sholat rupanya seluruh makhluk ini. Makanya kamu yang sempurna di surat At-Tin itu akan tetap dengan kesempurnaanmu kalau kamu patuh dengan Allah. Kalau enggak, Allah jerbakkan kamu ke dalam bentuk yang sehina-hinanya. Surat At-Tin ayat berapa tuh? Itu ayat 4 kan? Ayat 5 kan? Coba baca. Tumaradna wa asfala safilin. Ayat 6. Illal ladzina Tumaradna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. ya, Fir'aun mengabaikan ayat Allah. Allah kembalikan dia ke serendah-rendahan makhluk. Allah sumpahi dia di laut mana? Laut Merah. Disumpahkan lumut laut ke mulutnya. Dia mau bertobat, amantu billahi rabbi Musa wa Harun, disumpahnya oleh Allah. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jangan sempat kamu disumpah Allah sehingga tidak bisa lagi bertobat. Jadi dengan pemberian wahyu ini hendaknya kamu semakin taat. Kalau bisa kamu dakwahi pula, ya kan? Orang-orang yang tak punya pengetahuan, rupanya sholat ayat. Oh, makhluk itu. Sudah tuh rupanya bertasbih dia. Ya. Rupanya ada juga ayat tentang obat-obatan. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 233. Surat Al-Baqarah ayat 233 ini kamu yang layak depan, mudah mendapat ilmu ini. Surat Al-Baqarah ayat 233. Silakan. Anak senang Pak. Waktu sudah habis dia semangat ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'alal mawludi dilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terus. La tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi wa 'alal warith mislu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u awladakum
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. stop loh. Tentang menyusui saja ada pembuktian bahwasanya susu itu obat. Sebagian besar anak-anak yang disusui ibunya dari sehat. Sebaliknya anak-anak yang disusui oleh susu produk ya kan sapi itu berbeda kesehatannya. Mentalnya juga berbeda kan? Mentalnya juga berbeda. Nah, kemudian ada lagi ayat tentang matematika, tentang terjadinya hujan, sehingga ada ilmu astronomi, betul? Itu menunjukkan Al-Quran itu wahyu. Jadi Pak, Al-Qurankah yang butuh manusia atau manusia yang butuh Al-Quran? So, bawa tanya lagi, Al-Qurankah yang butuh apa tadi? Manusia yang butuh Al-Quran atau Al-Quran yang butuh manusia? Manusia. Dia wahyu firman Allah, yang firman Allah itu diberikan kepada Nabi, bukan buatan Nabi. Seperti yang bilang oleh tadi, betul? Jadi kita membahas hari ini tentang Al-Quran. Kamu butuh Al-Quran. Saking butuhnya dipaksanya kamu taktis oleh guru-guru kan? Dipaksa ya. Yang setuju siapa? Tunjuk. Mudah-mudahan dengan adanya belajar ini kamu lebih bersemangat dengan Al-Quran dan mudah-mudahan jadi orang berilmu yang bisa ya kan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Amin. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ya. Ya. Istirahat sampai waktu masuk lagi nanti 13.30. Ya, umumkanlah. Tunggu, ibunya datang. Ada pengumuman. Ada pengumuman, Bu. Silakan. Alhamdulillah sudah berakhir ADB yang kedua ya. Nanti setelah sholat dan makan akan dilanjutkan ke ADB yang ketiga. Jadi untuk sekarang silakan siap-siap, silakan istirahat, siap-siap sholat dan makan. Nah, silakan kembali. Ya. Silakan.